Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Rati dan semua yang nonton. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai 10 tahap persiapan data untuk topik Employee Attrition Prediction HR. Akan dimulai dari perkenalan terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok ini, pertama ada Ahmad Nabi Saputra, Patrick Purwandi, Fadila Ratu Azhara, Novel Aprilan Mulyo, dan Muhammad Ibra Ramadan. Di sini kami membagi job desk-nya untuk bagian PPT, yaitu Nabil dan saya, untuk laporan Ibra dan Nopal, dan untuk codingnya Sarah dan saya. Oke, untuk 10 tahap persiapan datanya dimulai dari data generation, kemudian EDA, kemudian data quality assessment, data cleaning, feature engineering, data validation, pipeline processing, data drift detection, plain test speed, dan final summary and end. Kita mulai dari yang pertama. Untuk data generation kami mengumpulkan dari data yang ada pada Dejo. Nah, di situ kita mengumpulkan dan melihat mana yang akan dipakai fitur-fiturnya. Untuk fitur-fiturnya akan sama nanti seperti di EDA, akan dijelaskan di EDA. Mulai dari pertama yaitu adalah import library yang berfungsi untuk menyiapkan seluruh pustaka utama untuk seluruh codingannya dari awal sampai akhir. Ada NumPy dan Pandas untuk data numerik, pengolahan data numeriknya. Terus untuk visualisasi ada Matplotlib dan Seaboard. Terus ada kalau untuk analisis statistik ada ScriptStats, Sklearn untuk pemrosesan data dan pipeline-nya. Kemudian Google Colab Files untuk upload data-datanya untuk datasetnya. Kemudian untuk menggunakan pesan peringatan menggunakan filter recordings. Pertama ini yang menggunakan import untuk yang datasetnya. Kami menggunakan satu dataset yang sudah disatukan dan kemudian diupload di sini ketika nanti kita. Kemudian setelah diupload, kami akan menormalisasikan nama kolom dulu. Di sini kita menggunakan beberapa normalisasi. Pertama seperti menghapus spasi di awal dan di akhir, terus mengubah semua hurufnya menjadi kecil, terus mengganti spasinya pakai underscore. Kemudian menghapus karakter aneh seperti angka atau karakter yang tidak ada misalnya, supaya hasil kolomnya menjadi lebih bersih. Kemudian untuk data generation selanjutnya yaitu ada data generation kolom target otomatis. Di sini untuk mencari targetnya dari attrition, resign, turnover, quit, churn itu nanti dia akan mendeteksi mana yang kolomnya target. Nah, di sini kolom targetnya adalah attrition dari kata kunci tadi, yaitu ada resign, turnover, quit, dan churn. Kemudian di sini kita akan mengubah dari targetnya menjadi biner 0 dan 1. Jadi kita buat untuk no adalah 0, yes adalah 1. Untuk hasil output dari keseluruhan data generation adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan beberapa fitur yaitu adalah age, gender, department, job title, years at company, satisfaction level, kemudian targetnya adalah attrition. Jadi jumlahnya ada 7. Untuk semua jumlah row-nya ada 3.470. Dan untuk nilai unik targetnya adalah 0 dan 1 dari pengubahan ke biner tadi di attrition. Kemudian pembagiannya untuk 0 itu ada 73%. 0 itu maksudnya masih bekerja, ada 73,5%, dan resign-nya ada 26,5% distribusinya. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah exploratory data analysis atau EDA. Di sini pertama kita menampilkan 5 baris data pertama untuk melihat isinya seperti apa.
Kemudian kita lihat informasinya seperti tipe data, terus jumlah nol-nolnya ada berapa, memorinya, terus ada missing value-nya ada berapa. Kemudian kita mengecek juga min, terus median, modus, kuartil, minimalnya, max-nya untuk memahami distribusi data numeriknya. Selanjutnya kita juga nanti akan menampilkan distribusi targetnya seperti untuk kolom target menggunakan Matplotlib. Nanti di situ akan ada distribusi untuk yang masih bekerja dan desain. Ini untuk memisah kolom mana yang numerik dan untuk categorical. Tapi ini tidak termasuk dari targetnya. Ini untuk mempermudah edanya dan data cleaning dan feature engineering juga untuk tahap-tahap selanjutnya sesuai titik kolomnya. Kemudian setelah itu kita menganalisis kategorinya. Jadi untuk memeriksa distribusi nilai dalam categorical, ini yang pertama yang kategori, nanti ada juga yang numerik. Jadi pertama kita menampilkan 10 yang terbanyak per kolom, termasuk kalau ada nilai-nilainya. Jadi untuk memahami ada kelas dominan apa, terus habis itu pada kategorinya seperti apa, terus apakah ada potensi missing value atau ada kesalahan input datanya. Nah, setelah itu kita juga memplot univariate yang numerik. Ini tujuannya untuk bisa memahami distribusi tiap kolomnya yang numerik ya, seperti normal atau square root atau outlier, atau misalnya ada anomali. Nah, kemudian ini untuk visualisasi untuk bivariate-nya, yaitu numeriknya sama targetnya. Kemudian nanti akan dibandingkan, akan divisualisasikan supaya lebih mengetahui distribusi numerik antar kelas targetnya seperti apa. Kemudian ini yang korelasi numeriknya. Kalau tadi sudah yang kategorikalnya, ini yang untuk numeriknya. Nah, ini membuat visualisasinya pakai heatmap dengan metode Spearman. Jadi untuk mengetahui hubungan antar fitur numeriknya, positif atau negatif, kuat atau lemah, seperti itu. Jadi bisa memberikan insight untuk seleksi fitur dan feature engineering untuk tahap selanjutnya. Untuk hasilnya, untuk hasil outputnya adalah seperti ini. Untuk yang 5 data teratas, ini sambungannya ya untuk acquisition. Jadi ada 7 atribut di sini. Di sini setelah kita lihat ada yang nono, terus kemudian type-nya ada yang integer, ada yang object, ada yang float juga. Dan untuk missing value-nya ternyata setelah kita dapatkan sebelum data ini itu adalah nol semua. Nah, ini untuk distribusi datanya untuk EDA ini ada min, median, modus, terus kemudian ada kuartilnya dari kuartil 1/4 sampai 75%. Di sini terlihat semua untuk masing-masing fiturnya seperti age, year, company, selection, satisfaction level, sama attrition. Kemudian ini untuk hasil yang attrition disebutkan seperti ini. Jadi lebih banyak nol atau yang masih bekerja dibandingkan yang numerik 1 atau yang design. Untuk plotnya seperti ini. Jadi ini untuk yang untuk distribusi age dan distribusi years at company. Nah, jadi di sini itu ada membandingkan lama bekerjanya sama karyawan keluar dan bertahan. Tapi dari hasil di situ ternyata karyawan yang keluar belum memiliki masa kerja yang lebih pendek. Tapi ada juga beberapa outlier untuk masa kerja yang sangat lama, misalnya 20 tahun. Itu salah satu contohnya. Di sini juga ada distribusi dari satisfaction level dan age versus acquisition-nya. Ternyata lebih banyak untuk variasinya di 1 atau desainnya.
age-nya itu lebih bervariasi dari umur 30 sampai 50 tahun dibandingkan yang masih bekerja. Ini juga sama. Ini untuk heatmap korelasinya. Ternyata setelah kita buat heatmap-nya, ternyata kalau misalnya age dengan satisfaction itu ternyata hubungannya itu tidak terlalu bagus ya, negatif, karena dia berwarna biru. Paling bagus untuk warna yang merah seperti hubungan age sama years at company. Terus years at company dengan age. Ini hasilnya tadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, melanjutkan. Kode ini berfungsi membersihkan data. Analisis yang dilakukan mencakup menghitung jumlah baris dan kolom, menghitung total nilai hilang dan mengidentifikasi 10 kolom dengan missing value terbanyak, lalu menghitung jumlah dan presentasi baris yang duplikasi, lalu menganalisis keseimbangan distribusi nilai pada kolom target, lalu melakukan pemeriksaan outlier per kolom numerik menggunakan metode interquartile range. Lanjut. Untuk outputnya, dataset memiliki 3.470 baris dan 7 kolom tanpa data kosong. Terdapat 49 baris duplikat sekitar 1,41%. Distribusi target menunjukkan kelas 0 sebesar 73,5% dan kelas 1 sebesar 26,5%. Sehingga data tidak dianggap imbalance karena perbedaan antar kelas masih dalam batas wajar. Lanjut. Lalu melanjutkan data cleaning berfokus pada pembersihan dan prapemrosesan, khususnya pada penanganan duplikasi, trimming string, dan capping outlier. Langkah pembersihannya meliputi melakukan trim spasi, yaitu menghilangkan spasi di awal atau akhir string pada kolom kategori catcalls, lalu mengidentifikasi dan menghapus baris yang sepenuhnya terduplikasi dari data frame, lalu menerapkan fungsi cap outlier untuk membatasi nilai-nilai outlier pada kolom numerik continuum. Lanjut. Untuk outputnya menghasilkan 3 fitur baru, yaitu H-tenure, Majority Satisfaction Interaction, dan Loyalty Satisfaction Score. Contohnya pada 5 baris pertama nilainya seperti 18, 15,93, dan 5,31. Semua fitur baru memiliki missing ratio 0, artinya tidak ada data yang hilang dan hasilnya valid untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya, dijelaskan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada tahap kelima ini yaitu tahap untuk feature engineering, di mana pada tahap ini kita membuat kolom baru atau fitur baru berdasarkan fitur yang telah kita punya sebelumnya atau yang fitur yang telah tersedia sebelumnya. Di sini kelompok kami membuat 3 fitur baru, yaitu ada satu fitur H-tenure yang mana fungsinya ini untuk menambah insight atau pengetahuan baru, yang mana itu didapat dari usia dikurangi dengan lama bekerja untuk mengukur pengalaman di luar perusahaan. Yang kedua itu ada Maturity Satisfaction Interaction. Nah, itu untuk menambah insight, melihat tingkat kepuasan di dalam employee ini atau di dalam karyawan ini. Misal di usia berapa sih yang memiliki tingkat kepuasan tertinggi gitu. Terus yang terakhir yaitu Loyalty Satisfaction Score. Itu lama bekerja dikalikan dengan tingkat kepuasan. Di sini kita ingin melihat apakah semakin lama dia bekerja, apakah dia itu semakin puas, atau semakin lama dia bekerja, apakah dia mulai menurun tingkat kepuasannya. Kita ingin melihat itu. Makanya kita menambah 3 fitur ini untuk menambah insight baru dari data kita.
Nah, di kode ini kami menggunakan kostum pencari kolom berbasis regex atau find call yang secara otomatis untuk mengidentifikasi kolomnya biar tidak salah ambil kolom gitu. Boleh di next. Nah, di sini setelah selesai kami buat, di situ ada output yang muncul, yaitu ada kalau fiturnya itu berhasil dibuat, ada edge minus tenurnya itu ada 18,0, 43,0, 51,0, terus untuk maturity satisfaction interactionnya itu ada 15,93 dan lain sebagainya. Di sini artinya pada output ini itu melihat kalau untuk 3 kolom yang telah kita bikin sebelumnya tuh sudah terbikin, dan 5 teratas datanya itu seperti ini contohnya gitu. Boleh di next. Tahap yang keenam yaitu data validation framework. Sama seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman di kelas. Kalau pada tahap ini kita tuh ingin melihat apakah data kita itu benar-benar sudah valid, apakah data kita itu benar-benar sudah lulus, sudah bisa dipakai gitu. Makanya di sini kita lakukan validation atau cross check kembali untuk melihat apakah fitur-fitur kita itu sudah bisa dipakai atau benar target binernya itu sudah benar. Nah, di sini kita menggunakan kode yang untuk mendefinisikan yang dirancang untuk menjalankan validasi kualitas data dan prasyarat secara otomatis pada sebuah dataset sehingga menghasilkan laporan terstruktur. Di sini pemeriksaannya itu meliputi ada target biner, yang mana itu memastikan kolom target hanya memiliki 2 nilai unik, 0 sama 1. Terus yang kedua yaitu memastikan setiap kolom, kecuali kolom target, itu memiliki setidaknya 1 nilai yang tidak hilang. Jadi kita cek missing value gitu. Terus yang ketiga yaitu memastikan rasio nilai hilang di setiap kolom tidak melebihi batas yang ditetapkan. Karena defaultnya itu 80%, jadi tidak melebihi 80% itu. Terus yang terakhir yaitu memeriksa kolom objek atau string untuk memastikan tidak ada angka yang salah disimpan sebagai teks. Selain itu, fungsi ini menyediakan ringkasan global yang mencakup jumlah baris atau kolom dan rasio missing value rata-rata dan maksimum. Boleh di next. Nah, di sini setelah dilakukan atau dipilih kodenya, di sini setelah di run itu muncul output. Outputnya itu validation pass through. Semua cek lulus validasi. Artinya, setelah kami cek pada tahap ke-6 ini, ternyata kolom ataupun fitur-fitur kami itu sudah lulus cross check, jadi sudah bisa dipakai untuk lanjut ke tahap sebelumnya. Tapi apabila teman-teman pada tahap ini teman-teman mendapatkan validationnya itu false, artinya teman-teman harus mengulang mengecek kembali fitur-fitur teman-teman tersebut. Tapi karena di sini punya kami validation pass-nya sudah true, artinya kami bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Yang mana tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan dari teman saya. Jadi pada tahap ke-7 ini disebut pre-processing pipeline. Di bagian ini berfokus pada pemisahan data fitur atau X dan target atau Y. Dilanjutkan dengan membangun sistem transformasi data yang terisolasi. Nah, dalam pembangunan ini ada beberapa tahapan nih. Yang pertama itu adalah pemisahan data. Data dibagi menjadi kolom numerik yang disebut di kode ini sebagai num calls, dan categorical dan yang disebut di kode ini sebagai cat calls. Lalu tahapan kedua ada pipeline numerik dibangun untuk kolom numerik yang mencakup imputasi nilai hilang dengan median dan standarisasi standard scalar. Sedangkan untuk fitur kategorik yang mencakup imputasi nilai hilang dengan modus dan encoding one hot encoder untuk mengubah kategori menjadi format numerik. Yang keempat, ada penggabungan transformasi atau column transfer digunakan untuk menerapkan setiap pipeline hanya pada tipe kolom sesuai. Misal, numCost untuk numCost atau kolom numerik dan catCost untuk
kategorikal. Lalu ada tahap kelima, yaitu pembagian dan aplikasi. Data dibagi menjadi set latih dan uji dengan metode train, test, split, dan pipeline pemrosesan, kemudian dilatih atau disebut fit transform pada kode ini pada data latih dan diterapkan pada data uji, menghasilkan data yang siap untuk dimodelkan. Tujuannya dari tahap ini adalah untuk memastikan semua fitur dinormalisasi, nilai hilang diatasi, dan fitur kategorikal di-encode secara konsisten sebelum dimasukkan ke model, agar akurasi model itu mencapai nilai akurasi yang tertinggi. Bisa dilanjut? Baik, untuk tahap selanjutnya adalah data drift detection. Fungsi utama dari kode ini adalah mengukur perubahan distribusi fitur menggunakan metrik statistik spesifik. Jadi, pada tahap ini fungsi utamanya itu untuk mengukur perubahan distribusi untuk tiap-tiap data seperti fitur numerik dan fitur data numerik atau numCost tadi disebutnya, dan juga untuk data kategorikal atau catCost tadi disebutnya. Nah, untuk yang fitur numerik ini digunakan Population Stability Index atau PSI untuk mengukur perubahan distribusi melalui binning dan Kolmogorov-Smirnov atau KS, disingkat sebagai KS. Tes untuk membandingkan fungsi distribusi kumulatif menghasilkan statistik dari nilai P. Lalu, untuk fitur kategorikal digunakan uji chi-square test untuk menguji perbedaan frekuensi kategori key, karena uji chi-square test ini cocok untuk menguji data yang bersifat kategorikal. Lalu, fungsi detect drift ini adalah untuk mengotomatisasi pengujian pada semua kolom yang ditentukan dan mengembalikan data frame laporan yang berisi hasil dari kerja PSI, KS, dan juga chi-square test untuk mempermudah identifikasi fitur mana yang distribusinya telah bergeser secara signifikan. Lagi-lagi ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi model yang akan dihasilkan nanti. Mungkin untuk tahap selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Oke, saya izin melanjutkan dari Mas Noval. Sekarang tahap selanjutnya adalah train, test, split. Nah, pada tahap ini adalah menjalankan langkah-langkah akhir dari persiapan data untuk machine learning untuk melakukan analisis pergeseran data atau data drift di antara data latih dan juga data uji. Fase ini dimulai dengan membagi fitur dan target menjadi set pelatihan dan pengujian sebesar 75:25. Kemudian pipeline praproses yang telah dibuat dengan imputasi dan scaling encoding diterapkan secara konsisten pada kedua set. Yang menjadi inti dari kode ini adalah deteksi data drift dengan numerik, menghitung Population Stability Index, dan Kolmogorov-Smirnov tes antara distribusi fitur di set train dan tes. Kategorikal untuk menghitung chi-square test untuk membandingkan frekuensi kategori. Hasilnya dilaporkan dalam data frame terpisah dengan flag atau penandaan otomatis yang menyoroti fitur-fitur yang memiliki pergeseran distribusi signifikan. Misalnya, Population Stability Index lebih dari 0,25 atau p-value kurang dari 0,05 yang berpotensi menyebabkan masalah kinerja pada model. Boleh dilanjut? Dan beginilah hasil dari train test split. Bisa dilihat bahwa transfer shape-nya bisa menjadi seperti itu dengan hasil 2565,30%. Boleh langsung dilanjut aja. Oke, pada tahap terakhir adalah final summary atau kesimpulan di akhirnya, yang merupakan langkah finalisasi dari pipeline yang berfokus pada pembuatan laporan ringkasan global, penandaan flagging, hasil data drift, dan penyimpanan output data serta laporan.
yang dimana kode ini mengkompilasi semua hasil proses, analisis, dan pemrosesan data ke dalam sebuah dictionary summary. Ringkasan ini mencakup metadata waktu atau timestamp, dimensi data, daftar fitur yang direkayasa, status global validasi data, dan status global data drift. Laporan drift yang telah dihitung sebelumnya numerik dan kategorikal diperkaya dengan penambahan kolom flag drift untuk penandaan dan untuk interpretasi otomatis, misalnya drift jika PSI lebih dari 0,25 atau p-value kurang dari 0,05. Dan langkah terakhir pada kode ini adalah menyimpan data yang telah diproses pada dataset Clean Engineer dan laporan drift terperinci ke file CSV. Ia juga mendefinisikan fungsi clean for JSON untuk memastikan kompatibilitas tipe data NumPy sebelum menyimpan ringkasan akhir ke format JSON atau dictionary. Ya, udah? Oke, berikut adalah hasil akhir dari pemrosesan final summary hasil kita. Jika dirun, semuanya sudah berhasil ya. Di sini ada pipeline summary-nya sudah terlihat, timestamp dan sebagainya. File juga sudah berhasil disimpan dengan fitur-fitur yang ada seperti H-Tenor, PSS 0,014 dan sebagainya. Oke, lanjut. Dan mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita masih belajar dalam menyampaikan materi juga presentasi. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih. Terima kasih.